Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagad. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Diculik Wewe Gombel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daun-daun kering bergesekan menciptakan melodi alam yang sayangnya malam itu terdengar begitu janggal. Raka, bocah kelas 5 SD menahan nafas di balik rimbunya rumpun bambu. Jantungnya berdebar kencang, berpacu dengan hitungan yang menggema dari kejauhan. 15, 16, 17. Di sampingnya Andi, Ian, Aziz, dan Bahrul juga melakukan hal yang sama. Mereka adalah sekelompok bocah polos yang baru saja selesai mengaji dan kini tengah menikmati serunya permainan petak umpet di bawah rembulan. Aroma tanah yang lembab dan dedaunan basah menusuk hidung, bercampur dengan aroma khas bambu yang menenangkan biasanya. 20. Suara hitungan itu berhenti. Siap atau tidak, aku datang. Raka memejamkan mata, mencoba menyatu dengan kegelapan malam. Angin berembus pelan menggoyangkan dedaunan bambu dan menciptakan suara gemersik yang menenangkan. Akan tetapi kemudian suara itu datang. Tawa itu melengking, menusuk gendang telinga Raka. Tawa seorang perempuan, namun ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Nada riang yang dipaksakan seperti sebuah melodi yang rusak. Tawa itu berasal dari atas, dari antara rimbunya batang bambu yang menjulang tinggi. Raka membuka mata, menoleh ke arah teman-temannya. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka membulat karena ketakutan. Andi menelan ludah, lalu berbisik dengan suara gemetar. Siapa yang tertawa di atas? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada satupun yang berani menjawab. Mereka semua tahu, tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di atas sana. Tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih dekat. Seolah-olah si pemilik suara itu memang sengaja ingin membuat mereka ketakutan. Daun-daun bambu kering berjatuhan, menimpa kepala dan bahu mereka. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, sesuatu yang jahat. Dengan ragu-ragu Raka mendongak. Jantungnya terasa berhenti berdetak saat melihat apa yang ada di atas sana. Bayangan, panjang, kurus, dan tidak wajar. Bayangan itu tampak seperti tubuh seseorang perempuan, namun bergerak dengan gerakan yang aneh. Tubuh itu menggantung, meliuk-liuk, seperti ditarik oleh tali. Gerakannya tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat. Bayangan itu menari, atau mungkin sedang disiksa. Raka tidak bisa melihat detailnya dengan jelas, hanya sebuah bayangan yang samar-samar, tertutup oleh kegelapan malam. Akan tetapi itu sudah cukup untuk membuat darahnya membeku. Ia tahu, apapun yang ada di atas sana bukanlah manusia. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh Raka. Ia merasakan kakinya lemas, nyaris tidak mampu menopang tubuhnya. Pandangannya terpaku pada bayangan itu, tidak mampu berkedip. Tawa itu terus menggema semakin keras dan semakin mengerikan. Andi menjerit terlebih dulu. Jeritan itu memecah kesunyian malam, memicu kepanikan massal. Tanpa berpikir panjang, kelima anak itu berlari tunggang langgang sekuat tenaga. Mereka menjerit histeris, memanggil nama ibu mereka, berharap ada yang datang menyelamatkan mereka. Setan, setan, ada setan! Teriak Raka sambil terus berlari. Ia tidak tahu kemana arahnya, yang penting menjauh dari rumpun bambu itu. Jantungnya berdebar kencang, nafasnya tersegal-segal. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulit, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Teriakan mereka terdengar oleh anak-anak lain yang masih bersembunyi. Mereka keluar dari persembunyian, bingung dan ketakutan. Ada apa? Ayah naon? Tanya seorang anak dalam bahasa Sunda. Raka tidak bisa menjawab dengan jelas. Ia hanya bisa terbata-bata
menuju ke arah rumpun bambu dengan tangan gemetar. Setan. Malam itu permainan petak umpet bubar total. Semua anak berlarian pulang, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Mereka semua ketakutan, trauma dengan apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Dalam kepanikan itu, tidak ada yang menyadari bahwa Ian dan Aziz tidak ikut pulang. Mereka berdua hilang, entah kemana. Raka sendiri tidak menyadarinya. Ia terlalu fokus pada rasa takutnya sendiri, terlalu sibuk untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di rumah, Raka langsung berlari ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Ia bersembunyi di bawah selimut, menggigil ketakutan. Tawa itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Bayangan itu masih menari-nari di peluk. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan itu akan muncul kembali. Semakin jelas dan semakin menakutkan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Raka. Keesokan harinya Raka mencoba menceritakan apa yang terjadi pada orang tuanya. Namun mereka tidak percaya. Mereka menganggap Raka hanya bermimpi buruk atau terlalu banyak menonton film horor. Tidak mungkin, ada setan di kampung kita, kata ayahnya sambil tertawa. Kamu ini terlalu banyak bermain. Raka kecewa. Ia tahu apa yang ia lihat semalam adalah nyata. Ia tahu ada sesuatu yang jahat di rumpun bambu itu, tapi tidak ada satupun yang percaya padanya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Raka memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak gila. Ia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada di atas rumpun bambu itu. Pintu rumahnya berderit pelan saat ia membukanya. Raka mengendap-endap keluar, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi menuju ke arah rumpun bambu yang menakutkan itu. Matahari bersinar cerah menerangi seluruh kampung. Suara burung berkicau riang seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun Raka tetap merasa merinding. Ia bisa merasakan aura yang berbeda di sekitar rumpun bambu itu. Aura yang dingin, gelap dan mengancam. Dengan langkah ragu Raka mendekati rumpun bambu itu. Ia berhenti beberapa meter dari sana, menatap ke atas dengan jantung berdebar. Tidak ada apa-apa, hanya batang-batang bambu yang menjulang tinggi, dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Raka menghela nafas lega. Mungkin ia memang hanya berhalusinasi semalam. Mungkin ia terlalu lelah setelah bermain petak umpet. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu yang aneh di antara akar-akar bambu. Sesuatu yang berwarna merah. Dengan rasa penasaran yang kuat, Raka mendekat. Ia berjongkok, mengamati benda merah itu dengan seksama. Itu adalah sebuah kartu mainan. Kartu mainan berwarna merah dengan motif bunga-bunga kecil. Kartu mainan yang sangat familiar bagi Raka. Itu adalah milik Ian. Raka terdiam. Jantungnya kembali berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling mencari tanda-tanda lain. Dan ia menemukannya. Di dekat kartu mainan milik Ian, ia menemukan sebuah sendal jepit berwarna biru. Sendal jepit milik Aziz. Rasa takut kembali menghantui Raka. Ia tahu Ian dan Aziz tidak hilang begitu saja. Mereka ada di sini, di sekitar rumpun bambu ini. Tapi di mana? Tiba-tiba Raka mendengar suara lirih dari atas, suara yang sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Tolong! Suara itu terdengar seperti suara Ian. Raka mendongak. Ia mencari-cari sumber suara itu dan kemudian ia melihatnya. Di antara rimbunya dedaunan bambu, ia melihat dua sosok tubuh yang tergantung, tubuh Ian dan Aziz. Mereka tergantung dengan posisi yang aneh. Kepala mereka terkulai lemas, rambut mereka menutupi wajah mereka, tubuh mereka berayun pelan, tertiup angin. Raka menjerit histeris. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumpun bambu itu sejauh mungkin. Ia tidak ingin melihat apapun lagi. Ia hanya ingin melarikan diri dari mimpi buruk ini. Raka kembali ke rumahnya. Dia yang semalam gak bisa tidur kini kembali ke kamarnya. Raka berharap dia bisa tidur, sebab rasa kantuk kini mulai menghampiri. Beruntung saat ini dia sedang libur sekolah. Raka memeluk erat tubuhnya sendiri. Dinginnya pagi menusuk tulang sumsum. Tapi rasa takut yang membukukan hatinya jauh lebih dahsyat. Kejadian semalam terus berputar di benaknya. Tawa mengerikan itu, bayangan aneh di atas bambu,
Dan yang paling menakutkan, barang milik Ian dan Aziz yang barusan ia lihat. Tak tak tak. Pintu kamarnya diketuk dari luar. "Raka, bangun, ayo ikut ibu ke rumah Pak RT." Suara ibunya terdengar dari balik pintu. Raka enggan beranjak dari tempat tidur. Ia tidak ingin bertemu siapapun, apalagi membicarakan tentang kejadian semalam. Akan tetapi ia tahu, ia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Dengan langkah berat ia bangkit dan membuka pintu. Ibunya menatapnya dengan tatapan khawatir. "Cepat mandi nak, kita harus segera ke sana." Tanpa banyak bicara, Raka menurut. Ia membersihkan diri secepat mungkin, lalu mengikuti ibunya keluar rumah. Suasana di rumah Pak RT sudah ramai. Banyak anak-anak dan orang tua berkumpul di sana. Wajah mereka terlihat cemas dan tegang. Raka bisa merasakan aura kesedihan yang memenuhi ruangan itu. "Raka, sini nak." Pak RT memanggilnya. "Duduk di sini ya." Raka duduk di samping Andi dan Bahrul. Wajah mereka juga terlihat pucat pasi. Ia tahu mereka pasti merasakan hal yang sama. "Baiklah anak-anak." Pak RT memulai pembicaraan. "Seperti yang kalian tahu, Ian dan Aziz hilang sejak semalam. Kami sudah mencari mereka kemana-mana tapi belum juga ditemukan." Raka menunduk. Ia merasa bersalah karena tidak menyadari bahwa Ian dan Aziz tidak ikut pulang semalam. Seandainya ia lebih memperhatikan, mungkin mereka tidak akan hilang. "Raka, Andi, Bahrul, bisa kalian ceritakan apa yang terjadi semalam? Apa yang kalian lihat atau dengar?" Raka menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia harus menceritakan semuanya. Ia harus memberitahu mereka tentang tawa itu, tentang bayangan itu, tentang semua hal mengerikan yang terjadi di rumpun bambu. Dengan suara gemetar, Raka mulai bercerita. Ia menceritakan tentang permainan petak umpet, tentang tawa perempuan yang melengking, tentang bayangan aneh yang menari-nari di atas bambu. Ia juga menceritakan tentang teriakan panik mereka dan bagaimana mereka berlari menyelamatkan diri. Saat Raka selesai bercerita, ruangan itu menjadi hening. Semua orang menatapnya dengan tatapan tidak percaya. "Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat, Raka?" tanya seorang ibu dengan nada khawatir. Raka mengangguk. "Saya yakin, Bu. Saya tidak berbohong." "Mungkin itu hanya halusinasi kalian saja," kata seorang bapak dengan nada meremehkan. "Kalian terlalu banyak bermain di tempat yang gelap." "Tidak, Pak. Kami semua melihatnya, itu bukan halusinasi," salah Andi. "Bener, Pak. Kami semua ketakutan." Pak RT menghela nafas. Ia tahu sulit untuk mempercayai cerita anak-anak itu. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. "Baiklah, terima kasih atas keterangan kalian. Kami akan menyelidiki lebih lanjut," kata Pak RT. Setelah selesai diinterogasi, Raka dan teman-temannya keluar dari rumah Pak RT. Mereka berjalan pulang dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, dan bersalah. Di tengah jalan mereka mendengar percakapan antara beberapa orang tua. "Ini pasti ulah wewe gombel," kata seorang ibu dengan nada ketakutan. "Benar, dulu juga pernah ada anak hilang di dekat rumpun bambu itu. Katanya dibawa wewe gombel." "Wewe gombel?" tanya Raka dengan nada bingung. "Iya Raka, wewe gombel itu makhluk halus yang suka menculik anak-anak." Raka merinding. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang supranatural di balik hilangnya Ian dan Aziz. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Bahrul dengan nada khawatir. "Kita tidak bisa hanya diam saja." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Raka dengan nada putus asa. "Kita harus mencari Ian dan Aziz," jawab Andi dengan nada penuh semangat. "Kita harus menyelamatkan mereka." Mendengar kata-kata Andi, Raka merasakan semangatnya kembali membara. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu untuk membantu teman-temannya. "Ayo," kata Raka dengan nada mantap, "kita cari mereka." Bersama dengan Andi dan Bahrul, Raka mulai mencari Ian dan Aziz. Mereka menyusuri jalan-jalan kampung, bertanya kepada setiap orang yang mereka temui. Namun tidak ada satupun yang melihat Ian dan Aziz. Hingga larut sore mereka belum juga menemukan jejak teman-temannya. Mereka merasa putus asa dan kelelahan. "Kita istirahat dulu," kata Raka dengan nada lesu. "Kita lanjutkan besok."
Mereka bertiga duduk di bawah pohon rindang, mengatur nafas. Saat mereka sedang beristirahat, mereka melihat Pak RT dan beberapa warga desa berjalan menuju rumpun bambu. "Mereka mau kemana?" tanya Bahrul dengan nada penasaran. "Sepertinya mereka mau memeriksa rumpun bambu." Raka, Andi, dan Bahrul saling bertukar pandang. Mereka tahu, mereka harus ikut. Dengan langkah cepat mereka menyusul Pak RT dan rombongannya. "Pak RT, kami ikut ya," kata Raka dengan nada memohon. Pak RT menatap mereka dengan tatapan khawatir. "Tidak, anak-anak, ini terlalu berbahaya untuk kalian." "Tapi kami ingin membantu. Kami ingin mencari teman-teman kami." Pak RT menghela nafas. Ia tahu ia tidak bisa menolak permintaan anak-anak itu. Mereka terlalu bersemangat untuk membantu. "Baiklah, tapi kalian harus berjanji untuk selalu berada di dekat kami. Jangan sampai kalian berpisah." Raka, Andi, dan Bahrul mengangguk dengan semangat. Mereka berjanji akan selalu berada di dekat orang dewasa. Rombongan itu pun melanjutkan perjalanan menuju rumpun bambu. Suasana di sekitar rumpun bambu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Hawa dingin menusuk kulit, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rimbunnya bambu. Pak RT dan beberapa warga desa mulai memeriksa setiap sudut rumpun bambu. Mereka mencari jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan oleh Ian dan Aziz. Namun setelah beberapa jam mencari, mereka tidak menemukan apapun. Rumpun bambu itu tampak bersih dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Ian dan Aziz. "Tidak ada apa-apa di sini," kata seorang warga dengan nada kecewa. "Mungkin mereka memang dibawa Wewe Gombel," timbal warga yang lain. Ibu-ibu mulai menangis. Mereka kehilangan harapan untuk menemukan anak-anak mereka. Raka, Andi, dan Bahrul juga merasa kecewa. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka menemukan teman-teman mereka. Saat mereka sedang termenung, seorang warga tiba-tiba berseru. "Saya punya ide," kata warga itu dengan nada penuh semangat. "Bagaimana kalau kita keliling kampung sambil memukul-mukul perabot rumah tangga? Katanya cara itu bisa membuat Wewe Gombel melepaskan anak yang diculiknya." Ide itu disambut dengan antusias oleh warga yang lain. Mereka percaya bahwa cara itu bisa membantu mereka menemukan Ian dan Aziz. "Baiklah," kata Pak RT, "kalian akan melakukan itu nanti malam. Kita kumpulkan semua warga dan kita berkeliling kampung bersama-sama." Malam itu seluruh warga kampung berkumpul di lapangan. Mereka membawa panci, tutup wajan, dan benda-benda lain yang bisa mengeluarkan suara keras. Mereka bersiap untuk melakukan ritual pencarian Ian dan Aziz. Raka hanya bisa menonton dari dalam rumah. Ia tidak diizinkan ikut karena masih kecil. Ia merasa sedih dan tidak berdaya. Ia ingin membantu, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Suara-suara keras mulai menggema di seluruh kampung. Warga memukul-mukul perabot rumah tangga sambil berjalan keliling kampung. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Ian dan Aziz, berharap mereka bisa mendengar. Raka menutup telinganya. Suara-suara itu membuatnya pusing dan mual. Ia ingin semua ini segera berakhir. Ia ingin Ian dan Aziz segera ditemukan. Pencarian itu berlangsung hingga menjelang subuh, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ian dan Aziz. Mereka tetap hilang, entah kemana. Akhirnya pencarian itu dihentikan. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan kecewa dan putus asa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi. Raka tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Ian dan Aziz. Ia bertanya-tanya di mana mereka sekarang. Apakah mereka baik-baik saja? Ia berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan mereka. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Malam kedua, suara berisik peralatan dapur yang dipukul kembali memecah kesunyian. Raka meringkuk di balik selimut, berusaha mengabaikan kebisingan yang memegahkan telinga itu. Namun setiap dentuman panci dan setiap suara teriakan memanggil nama Ian dan Aziz justru membuatnya semakin gelisah. Bayangan kedua temannya yang tergantung di antara rimbunya bambu terus menghantuinya. Suasana kampung kini berubah total, tegang, mencekam, dan penuh ketakutan. Wajah-wajah ceria anak-anak yang biasanya menghiasi jalanan kini digantikan oleh tatapan waspada dan kecemasan. Orang dewasa pun sama. Mereka berjalan dengan langkah tergesa-gesa, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka di setiap sudut jalan. Raka tidak bisa tidur nyenyak sejak malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata,
ia selalu melihat bayangan itu. Tawa itu pun terus terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya rumor-rumor aneh mulai beredar di kampung. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan besar dengan rambut panjang terurai berdiri di atas atap rumah. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di tengah malam, atau gelak tawa yang datang dari kejauhan. Rumor-rumor itu semakin menambah ketakutan warga. Mereka mulai percaya bahwa kampung mereka memang dihantui oleh makhluk halus. Pencarian Ian dan Aziz terus dilakukan. Namun hasilnya tetap nihil. Orang tua korban hampir tidak tidur, terus mencari anak-anak mereka siang dan malam. Warga pun mulai merasa lelah dan kehilangan semangat, tapi mereka tetap berusaha mencari, berharap ada keajaiban yang terjadi. Namun semakin lama pencarian berlangsung, semakin besar pula rasa putus asa yang menghantui mereka. Mereka mulai saling menyalahkan, mencari kambing hitam atas kejadian ini. "Ini semua gara-gara kalian, membiarkan anak-anak bermain di tempat yang angker," kata seorang ibu dengan nada marah. "Kenapa juga kalian tidak menjaga anak-anak kalian dengan benar?" timpal ibu yang lain dengan nada tidak kalah sengit. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai sering terjadi, memecah kerukunan warga yang selama ini terjaga. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah, takut menjadi korban berikutnya. Kampung itu berubah menjadi penjara besar yang dipenuhi oleh ketakutan dan kecurigaan. Raka merasa bersalah. Ia tahu ia adalah orang terakhir yang melihat Ian dan Aziz sebelum mereka hilang. Seandainya ia tidak lari ketakutan semalam, mungkin mereka tidak akan diculik. Rasa bersalah itu terus menghantuinya, membuatnya semakin terpuruk dalam kesedihan. Ia ingin melakukan sesuatu untuk membantu, tapi ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. 2 minggu berlalu tanpa kepastian. Harapan untuk menemukan Ian dan Aziz hidup-hidup hampir padam. Warga mulai menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang warga melaporkan melihat seorang anak kecil tergeletak di sela-sela rumpun bambu. Kabar itu langsung menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Warga berbondong-bondong menuju ke rumpun bambu, berharap anak kecil itu adalah Ian atau Aziz. Raka pun ikut berlari ke sana. Jantungnya berdebar kencang. Ia berharap ia bisa melihat salah satu temannya selamat. Sesampainya di rumpun bambu, ia melihat kerumunan warga sudah berkumpul di sana. Di tengah kerumunan itu, ia melihat seorang anak kecil terbaring lemah di atas tanah. Raka menerobos masuk ke dalam kerumunan itu. Ia melihat anak kecil itu dengan seksama. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa anak itu adalah Aziz. Aziz terlihat sangat kurus dan kotor, pakaian compang-camping, dan wajahnya dipenuhi oleh debu dan lumpur. Matanya terbuka, tapi tidak ada reaksi apapun. Ia tampak seperti orang linglung yang kehilangan kesadaran. Warga langsung mengangkat Aziz dan membawanya ke rumahnya. Mereka berusaha menyadarkannya, memberinya makan dan minum. Raka berdiri terpaku di tempatnya. Ia merasa lega karena Aziz berhasil ditemukan, akan tetapi ia juga merasa sedih karena Ian masih belum ditemukan. "Di mana Ian?" tanya Raka kepada seorang warga dengan nada khawatir. "Kami belum menemukannya," jawab warga itu dengan nada sedih. "Kami masih terus mencarinya." Raka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mencari Ian. Ia tidak bisa membiarkan temannya itu sendirian. Dengan langkah cepat, Raka kembali memasuki rumpun bambu. Ia menyusuri setiap sudut, memanggil nama Ian dengan suara lantang. "Ian, Ian, kamu di mana, Ian?" Namun tidak ada jawaban, hanya suara gemersik dedaunan bambu yang menemani langkahnya. Raka tidak menyerah. Ia terus mencari, berharap ia bisa menemukan Ian. Setelah beberapa menit mencari, ia mendengar suara lirih dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti suara Ian. "Tolong!" Raka langsung berlari ke arah suara itu. Ia terus memanggil nama Ian, berharap temannya itu mendengarnya. "Ian, aku datang, tunggu aku." Akhirnya Raka menemukan Ian. Ia tergeletak lemah di dekat akar pohon bambu, tidak jauh dari tempat Aziz ditemukan. Kondisi Ian tidak jauh berbeda dengan Aziz. Ia terlihat sangat kurus dan kotor. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya dipenuhi oleh luka dan memar. Matanya tertutup rapat dan ia tidak bergerak sama sekali. Raka mendekati Ian dengan hati-hati. Ia berjongkok di sampingnya dan memeriksa
Nafas Ian masih ada, meskipun sangat lemah. Raka merasa lega, ia tahu Ian masih hidup. Dengan sekuat tenaga, Raka mengangkat Ian dan membawanya keluar dari rumpun bambu. Ia berteriak memanggil warga, meminta bantuan untuk membawa Ian ke rumah sakit. Warga datang berbondong-bondong dan membantu Raka membawa Ian ke rumah sakit. Mereka merasa senang dan lega karena kedua anak yang hilang akhirnya berhasil ditemukan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah diperiksa oleh dokter, diketahui bahwa kondisi Ian dan Aziz sangat kritis. Mereka mengalami kekurangan gizi yang parah dan mengalami trauma yang mendalam. Dokter mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah Ian dan Aziz bisa selamat. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak bisa memberikan jaminan apapun. Raka merasa hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa berdoa, berharap Ian dan Aziz bisa segera sembuh dan kembali seperti. Di rumah sakit, Raka terus menunggu kabar dari dokter. Ia tidak beranjak dari ruang tunggu, meskipun sudah berjam-jam. Ia hanya ingin tahu apakah teman-temannya itu baik-baik saja. Akhirnya seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Ia menghampiri Raka dan memberitahunya tentang kondisi Ian dan Aziz. "Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka," kata dokter itu dengan nada serius. "Tapi kondisi mereka sangat lemah. Kami tidak tahu apakah mereka bisa bertahan." Raka menunduk, air matanya mulai menetes. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ian dan Aziz. Mereka adalah teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ia tidak ingin kehilangan mereka. "Apa yang bisa saya lakukan, dok?" tanya Raka dengan nada putus asa. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka?" Dokter itu terdiam sejenak. Ia menatap Raka dengan tatapan iba. "Yang bisa kamu lakukan hanyalah berdoa. Berdoalah agar mereka diberi kekuatan untuk melawan penyakit mereka." Raka mengangguk. Ia tahu hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia akan berdoa sekuat tenaga, berharap Ian dan Aziz bisa segera sembuh dan kembali bersamanya. Raka memasuki ruang perawatan tempat Ian dan Aziz dirawat. Ia melihat kedua temannya itu terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuh mereka dipenuhi oleh Raka mendekati Ian dan Aziz. Ia menggenggam tangan mereka dengan erat, berharap mereka bisa merasakan kehadirannya. "Ian, Aziz, aku di sini, kalian tidak sendirian." Raka terus menggenggam tangan Ian dan Aziz sambil berdoa dalam hati. Ia berharap keajaiban bisa terjadi dan menyelamatkan teman-temannya itu. Di luar ruang perawatan, kampung itu masih diliputi oleh kekuatan dan kecemasan. Warga masih trauma dengan kejadian yang menimpa Ian dan Aziz. Mereka takut hal yang sama akan terjadi pada anak-anak mereka. Namun di tengah ketakutan itu ada juga harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa Ian dan Aziz bisa sembuh dan kembali membawa keceriaan ke kampung mereka. Warga mulai berbondong-bondong datang ke rumah sakit, memberikan dukungan moral kepada keluarga Ian dan Aziz. Mereka membawa makanan, minuman dan uang untuk membantu meringankan beban keluarga korban. Mereka juga mengadakan doa bersama di masjid dan gereja, memohon kepada Tuhan agar Ian dan Aziz diberi kesembuhan. Kampung itu bersatu dalam doa dan harapan. Mereka percaya dengan kekuatan doa, mereka bisa mengalahkan ketakutan dan membawa kembali kedamaian ke kampung mereka. Waktu terus berjalan, hari demi hari, Ian dan Aziz terus berjuang melawan penyakit mereka. Kondisi mereka masih naik turun, membuat semua orang khawatir. Namun Raka tidak pernah menyerah. Ia terus berdoa, terus mengunjungi Ian dan Aziz di rumah sakit, memberikan semangat dan dukungan. Ia percaya dengan cinta dan harapan ia bisa membantu teman-temannya itu untuk sembuh, dan akhirnya keajaiban itu terjadi. Setelah berjuang selama berminggu-minggu, kondisi Ian dan Aziz mulai membaik. Mereka mulai bisa makan dan minum sendiri, dan mereka mulai bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dokter mengatakan bahwa mereka telah melewati masa kritis dan kondisi mereka semakin stabil. Mereka akan segera dipindahkan ke ruang perawatan biasa dan akan segera diizinkan pulang. Kabar itu disambut dengan sukacita oleh seluruh warga kampung. Mereka merasa lega dan bahagia karena Ian dan Aziz berhasil sembuh. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ian dan Aziz, memberikan ucapan selamat dan dukungan. Raka adalah orang yang paling bahagia. Ia memeluk Ian dan Aziz dengan erat, air matanya menetes haru. "Aku senang kalian sudah sembuh. Aku juga sayang kalian." Ian dan Aziz membalas pelukan Raka dengan erat. Mereka juga merasa senang dan lega karena mereka telah melewati masa-masa sulit.
Kami juga sayang kamu, Raka, kata Ian dengan nada lemah. Terima kasih sudah menemani kami, timpal Aziz dengan nada yang sama. Setelah beberapa hari dirawat di ruang perawatan biasa, Ian dan Aziz akhirnya diizinkan pulang. Mereka disambut oleh seluruh warga kampung dengan meriah. Warga mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Ian dan Aziz, merayakan kesembuhan mereka. Mereka menyanyi, menari dan tertawa bersama, melupakan semua ketakutan dan kecemasan yang pernah menghantui mereka. Raka berdiri di samping Ian dan Aziz, tersenyum bahagia. Ia merasa lega dan bersyukur karena ia bisa melihat teman-temannya itu kembali sehat dan ceria. Ia tahu mimpi buruk ini telah berakhir. Kampung mereka telah berhasil mengalahkan ketakutan dan membawa kembali kedamaian dan kebahagiaan. Namun Raka juga tahu, ia tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Ia akan selalu mengingat tawa mengerikan itu, bayangan aneh di atas bambu, dan perjuangan Ian dan Aziz untuk bertahan hidup. Ia akan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia akan selalu menjaga teman-temannya, dan ia akan selalu berusaha untuk riuh rendah suara warga memenuhi rumah Ian dan Aziz. Tawa dan ucapan selamat bercampur aduk menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Namun di balik semua itu tersimpan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di benak setiap orang, membuat mereka penasaran dan sedikit was-was. Bagaimana mungkin Ian dan Aziz bisa bertahan hidup selama 2 minggu di dalam hutan tanpa makan dan minum? Siapa yang memberi mereka makan? Dan jika ada yang memberi mereka makan, apa yang mereka makan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benak Raka. Ia memperhatikan Ian dan Aziz dengan seksama. Mereka tampak bahagia dan ceria. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Ada tatapan kosong di mata mereka. Seolah-olah jiwa mereka tidak sepenuhnya hadir di sana. Beberapa hari setelah kepulangan mereka, Ian dan Aziz mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka sering diam mematung, menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Mereka juga sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Di malam hari mereka sering kedapatan menatap tajam ke arah rumpun bambu, tempat di mana mereka dulu diculik. Tatapan mereka begitu intens dan menakutkan, membuat siapapun yang melihatnya merasa merinding. "Kalian sedang melihat apa?" tanya Raka pada suatu malam saat melihat Ian dan Aziz menatap rumpun bambu. Ian dan Aziz tidak menjawab. Mereka hanya terus menatap ke arah rumpun bambu dengan tatapan kosong dan menakutkan. Raka merasa khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan teman-temannya itu. Mereka seperti tidak lagi mengenal lingkungan sekitar, seolah-olah mereka hidup di dunia. Kekhawatiran Raka semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar cerita dari warga lain tentang perilaku aneh Ian dan Aziz. Ada yang mengatakan bahwa mereka sering melihat Ian dan Aziz berjalan-jalan di tengah malam, sendirian, dengan tatapan kosong. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mendengar Ian dan Aziz tertawa sendiri dengan suara yang aneh dan menakutkan. "Mereka seperti orang kesurupan," kata seorang ibu dengan nada ketakutan. "Mungkin jiwa mereka belum sepenuhnya kembali," timpal ibu yang lain dengan nada khawatir. Raka tidak ingin mempercayai cerita-cerita itu. Ia ingin percaya bahwa Ian dan Aziz sudah sembuh dan kembali normal. Akan tetapi semakin hari, perilaku aneh teman-temannya itu semakin membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa tahun berlalu, Ian dan Aziz tumbuh menjadi remaja. Mereka bersekolah seperti biasa, bergaul dengan teman-teman mereka, dan menjalani kehidupan sehari-hari layaknya remaja pada umumnya. Namun perilaku aneh mereka tidak sepenuhnya hilang. Mereka masih sering diam mematung, menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Mereka juga masih sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu hari Ian jatuh sakit. Ia demam tinggi dan tubuhnya semakin lama semakin melemah. Dokter tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Mereka hanya bisa memberikan obat penurun panas dan vitamin, berharap kondisinya membaik. Namun kondisi Ian semakin memburuk dari hari ke hari. Tubuhnya semakin kurus dan lemah, hingga akhirnya ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Raka sering menjenguk Ian di rumahnya. Ia berusaha memberikan semangat dan dukungan, tapi ia tahu Ian semakin lama semakin kehilangan harapan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku," kata Ian pada suatu hari dengan suara lirih. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang menarikku pergi."
Raka menggenggam tangan Ian dengan erat. Ia berusaha menenangkan temannya itu, tapi ia sendiri merasa ketakutan. "Jangan bicara seperti itu," kata Raka dengan nada khawatir. "Kamu pasti akan sembuh." Ian tersenyum lemah. "Aku sudah lelah. Aku ingin istirahat." Tidak lama kemudian Ian meninggal dunia. Kematiannya mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Ian akan pergi secepat itu. Warga percaya bahwa jiwa Ian tidak sepenuhnya kembali setelah ia diculik oleh Wewe Gombel. Mereka percaya bahwa ada sebagian jiwanya yang tertinggal di rumpun bambu, dan bagian jiwa itu terus menariknya hingga akhirnya ia meninggal dunia. "Jiwa anak itu tidak pernah benar-benar kembali," kata seorang kakek dengan nada sedih. "Dia memang sudah ditakdirkan untuk pergi." Kematian Ian meninggalkan luka yang mendalam bagi Raka. Ia kehilangan sahabatnya, teman sepermainannya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Ian. Raka terus memikirkan Ian. Ia bertanya-tanya, apakah Ian bahagia di alam sana? Apakah jiwanya sudah tenang? Sementara itu Aziz masih hidup, namun kondisinya tidak jauh lebih baik dari Ian. Ia mengalami penurunan kemampuan mental yang signifikan. Ia menjadi lebih pendiam dan linglung. Ia sering berbicara sendiri, dan ia sering tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Aziz tidak bisa lagi bersekolah seperti biasa. Ia harus berhenti sekolah dan menghabiskan waktunya di rumah. Ia hanya bisa duduk diam, menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Raka sering mengunjungi Aziz di rumahnya. Ia berusaha mengajak Aziz berbicara dan bermain, tapi Aziz tidak merespon. Ia hanya diam menatap kosong ke arah Raka. Raka merasa sedih melihat kondisi Aziz. Ia merasa bersalah karena tidak bisa membantu Aziz untuk kembali. "Aku akan selalu ada untukmu, Ziz. Aku akan selalu menjadi temanmu." Aziz tidak menjawab, ia hanya terus menatap kosong ke arah Raka dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Hingga saat ini Aziz masih hidup. Ia masih terlihat linglung dan tidak mampu menjalani kehidupannya yang normal. Ia menjadi bukti nyata dari kengerian yang terjadi di rumpun bambu itu. Setelah kejadian itu warga kampung menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka menyadari bahwa malam hari bukanlah waktu yang tepat untuk anak-anak bermain di luar rumah. Malam hari adalah waktu untuk istirahat dan belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Mereka mulai memberlakukan jam malam bagi anak-anak. Mereka melarang anak-anak bermain di luar rumah setelah matahari terbenam. Mereka juga meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, memastikan bahwa mereka tidak bermain di tempat-tempat yang berbahaya. Kejadian yang menimpa Ian dan Aziz menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga kampung. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Mereka juga belajar untuk lebih menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka belajar untuk tidak menyia-nyiakan hidup mereka, dan mereka belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Raka sendiri belajar banyak dari kejadian itu. Ia belajar untuk menjadi lebih berani, lebih bertanggung jawab, dan lebih peduli terhadap orang lain. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu menjaga teman-temannya dan ia akan selalu berusaha untuk melawan kejahatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.